Ya Allah, saya tuh sudah mau apa ya, mau relax gitu ya. Terus dapat video Muhyiddin budak. Ini contoh nyata budak ya. Inilah bukti keberhasilan didikan para Habib Balawi Indonesia dan mungkin Habib Umar bin Hafiz. Kita saksikan videonya, teman-teman. Perhatikan ekspresi wajah, diksi, deru nafas, dan pola pikirnya. Pola pikir Terbaru, lagi-lagi Fuad Piale Irede disemprot oleh pemulung. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Buat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW, dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barokah dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh, menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Ahlul Bait, tidak yakinnya adanya keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia ini, seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari gua setan, si Fuad Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Al Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari gua hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat, halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal yang ngoceh di media sosial, seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar Anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Jadi buat manusia-manusia bangsat, manusia biadab ini yang mengaku habaib, mengaku turun Rasulullah, mereka benci kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang kepada habaib, tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah. Logika orang yang tidak berotak, orang yang tidak berakal, orang yang hatinya sudah ditutupi kotoran, yang menjelekkan habaib, tidak senang kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang tidak berotak, tidak berakal. Otaknya dangkal seperti otaknya kodok. Nah, jadi yang diakui mereka nasab-nasab yang sudah terputus. Yang diakui oleh manusia bangsat, manusia biadab ini, cucu-cucunya Dajjal ini, manusia bangsat yang tidak senang kepada habaib, tidak senang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli. Mereka tidak senang kepada Ahlul Bait yang sebenarnya Ahlul Bait, tapi mereka mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah. Logika, ini orang-orang tidak berakal, tidak berotak, tidak berhati.
yang diakui keturunan yang sudah putus, yang dinyatakan oleh Rabita Alawiyin, yang dinyatakan oleh para alim ulama, dinyatakan oleh para habaib, nasab yang terputus seperti nasab Azamat Khan. Nasab yang Azamat Khan yang Indonesia ini sudah terputus, yang diakui mereka. Mereka tidak berani mengaku nasab seperti As-Sagab, Al-Habsi, Al-Atos. Mereka tidak berani. Yang diaku mereka nasab yang terputus. Jadi mereka tidak berani mengaku seperti marga-marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang biar tidak menyebar di mana-mana. Jadi buat para pecinta Ahlul Bait, jangan goyang, jangan terpengaruh oleh ocehan-ocehan manusia bangsat, manusia biadab ini. Saya sarankan kepada para pecinta Ahlul Bait, terus mahabbah dan cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW jangan dihiraukan dengan oceh-ocehan manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucunya Dajjal, anak-anak pelacurnya PKI bangsat yang ngoceh di media sosial seperti orang-orang tadi, khususnya kepada Puan Pleret, si botak dari gua setan, cucunya Dajjal. Ente stop dengan ocehan ente menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan ente stop dan ente minta maaf atas ucapan ente yang mencaci maki, yang menyatakan guru mulia kita lah Habib Umar menyatakan Yahudi. Ente stop dengan ocehan ente. Kalau ente tidak stop dengan ocehan ente, mulut musuh ente, ingat, dimanapun ente berada, jangan ente seenaknya berlenggang. Ingat, kalau tidak hancur mulut ente dalam 1 tahun ini, kalau tidak patah tulang ente dalam 1 tahun ini, camkan itu, bala akan datang dari Allah. Ingat, yang benci dengan statement saya, sekali lagi hubungi saya. Tidak terima dengan statement saya, hubungi saya di 0859 455 82799. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bukti nyata ya, itu fakta, bukti nyata. Itu hasilnya kalau sudah sukses. Pendidikan kalau sudah sukses, proyek pendidikannya sudah sukses, proyek doktrinnya sudah sukses, orangnya jadi seperti itu udah level di atas tuh. Jadi kan ada, kalau training itu kan ada katakanlah ya kita bagi 4 tahap, 1, 2, 3, 4. Nah, dia sudah di level 4. Sudah level dalam sekaligus ngelotok sampai tidak normal begitu. Teman-teman kan bisa saksikan bagaimana ekspresi wajahnya. Coba normal apa enggak? Itu kan aneh juga ya. Nah, itu hasil pendidikan yang bagus adalah duplikasinya bagus. Jadi begitulah guru, begitulah murid. Nah, itu diduplikasi. Bagi teman-teman yang bekerja di perusahaan, di corporate, itu akan mengerti bahwa hasil training yang bagus, hasil pendidikan yang bagus adalah adanya duplikasi. Duplikasi kepribadian, duplikasi cara berpikir, duplikasi pengetahuan, dan lain sebagainya. Teman-teman perhatikan bagaimana dia diksinya sama dengan Bapak Taufik Assegaf, Bapak Rizik Sihab, Bapak Bahar Smith, Bapak Rehan, dan lain sebagainya. Itu kan sama. Mirip-mirip lah, binatang, ancaman, agitasi, provokasi, Dajjal, PKI, itu kan sama kan. Terus nadanya juga sama. Ekspresi wajahnya itu sama. Mirip-mirip lah, coba teman-teman perhatikan ya, observasi sendiri. Kalau bahasa Jawanya ilmu titen, dititeni, podong. Pola pikirnya sama, yaitu apa? Cinta, agitasi, provokasi, membunuh, dan lain sebagainya. Itu yang mau ikut jadi Muhibbin Habib silahkan.
Terus itu kalau kamu harus mencapai tahap itu untuk berhasil jadi muhibbin. Kalau belum mencapai itu jangan berhenti ikut majelis Habib, terus kan harus mencapai puncak seperti itu. Nah, kalau dari Terahwali Songo kan santai, kalem, pakai data, logika, rasional, ya kan. Ya. Tapi kan para budak tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa, ikut Habib, ikut terus. Sukseskanlah pendidikan di Indonesia seperti itu. Yang kedua adalah, itu sudah saya bahas ya, kata-katanya yaitu Dajjal, PKI. Itu kata-kata dari mana coba? Anak cucu Dajjal. Itu pertama kali dilontarkan siapa? Dilontarkan dari pihak Habaib kan. Nah, coba perhatikan ya, teman-teman ya. Pelajari betul-betul. Dia sendiri, orang itu loh, yang ngomong gitu itu. Dia sendiri nggak tahu kalau yang dihina, yang diancam, yang dilecehkan itu adalah Zuriyah Wali Songo. Kan akalnya, dia bilang orang lain tidak berakal, dirinya sendiri loh bodoh. Nah, budak-budak tuh begitu. Menuding orang lain bodoh, dirinya sendiri bodoh. Itu namanya jahil murakkab. Jahil yang bertumpuk-tumpuk. Jahil murakkab. Lah kok dia itu, kan dia tidak tahu kan, tidak tahu datanya, tidak tahu ceritanya. Bahwa Azamat Kon itu kan di atasnya Wali Songo, silsilah itu kan di atas Wali Songo. Lah kok bilang terputus itu gimana? Meskipun Azamat Kon ini dibilang terputus, ya tidak apa-apa toh, ya sudah monggo sih. Tapi kan tidak boleh dia masuk ke ranah keluarga Wali Songo. Yang di Wali Songo ke bawah kan dia nggak boleh. Itu urusan internal keluarga Wali Songo. Dan Wali Songo menyatakan keturunan dari laki-laki maupun perempuan itu diakui sebagai keturunan Wali Songo. Artinya yang dia hina, yang dia dajjal-dajjalkan anak cucu Dajjal itu Zuriyah Wali Songo, kan masih turunan. Kalau kita konklusikan, berarti dia mengatakan bahwa Wali Songo itu Dajjal. Lah. Itu penghinaan, pelecehan berat loh. Ya saya apa ya? Yang mandangnya itu lucu, ya tersinggung, ya ngamuk, tapi ya lucu, mungkin goblok gimana? Kalau ndak marah kan berarti saya menyetujui perkataan dia. Ya saya marah, tapi kan ya biasa-biasa saja lah. Oh ya, wong gendeng. No. Monggo yang mau ikut Habaib itu level tertingginya, level apa itu kalau di game itu apa namanya ya, mitik bukan mitik ya itu mitik itu sudah ya bagus teruskan, lanjutkan para Habaib Indonesia, aku mendukungmu Bapak Umar bin Hafiz, teruskan aku mendukungmu, teruskan kita lihat lebih sakti siapa, Wali Songo atau dari Habib Ba'alawi Indonesia dan Bapak Umar bin Hafiz. Ya